Halo teman-teman, Anda menyaksikan Bicara Perkara, ngobrol soal hukum yang tentunya menghadirkan fakta dan analisis hukum. Aliran uang korupsi kuota haji bergulir di setiap tingkatan di Kementerian Agama. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan segelintir pegawai hingga pemimpin tertinggi di lembaga agama itu menikmati jatah keuntungan dari pembagian kuota haji khusus. Lembaga anti rasuah menyebut adanya modus pelunasan biaya haji yang hanya 5 hari kerja jadi celah jual beli antrian. Untuk mendiskusikannya topik ini, Bicara Perkara mengundang mantan pimpinan KPK, Saud Sitomorang. Pak Saud, terima kasih atas waktu Anda. Sama-sama. Apa kabar, Pak? Baik. Ya. Kita juga mengundang peneliti Indonesia Corruption Watch, Almas Syafrina. Mbak Almas, terima kasih atas waktu Anda. Iya, selamat sore. Apa kabar, Mbak? Kabar baik. Baik. Saya akan mulai diskusi dengan Pak Saud Sitomorang terlebih dahulu. Modus jahat korupsi kuota haji, topik Bicara Perkara pada edisi kali ini. Pak Saud, ini kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama ada di periode 2023 hingga 2024. Artinya di zaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Saat beliau bertemu dengan pemerintah Arab Saudi, kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebanyak 20.000 kuota. Apakah memang besar potensi korupsi ini terjadi di Kementerian Agama? Jadi dari periode ke periode ya, seingat saya mulai dari tahun 2010, KPK itu mendalami tata kelola bagaimana kita memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi dari Indonesia. Kita bahkan masuk ke detail-detail bagaimana orang dari rumah sampai nanti di sana melaksanakan ibadah dan balik lagi ke rumah. Itu problemnya banyak. Tidak hanya problem yang kemudian muncul di soal adanya kuota 20.000 tambahan yang sesuai undang-undang harus diatur antara 92 dengan 80 ya segitu ya. Dengan 8%. Iya, 8%. Jadi maksudnya gini, kajian-kajian KPK itu mulai dari tahun 2010 loh. 2010 itu masuk ke hal-hal yang menyangkut tata kelolanya, kemudian manajemennya, SOP-nya. Ini kan banyak sekali yang mewarnai tentang bagaimana kita bisa menjaga tugas negara untuk orang melaksanakan ibadahnya. Which itu adalah tuntutan daripada negara Pancasila. Sehingga kemudian kajian-kajian itu sejak 2010. Nah, itu termasuk detail-detail, mulai dari transportasi, catering, terus kemudian biaya pengelolaannya seperti apa, bagaimana itu digunakan, dan seterusnya. Seingat saya, yang terakhir saya 2018, kita berangkatkan tim lagi ke sana. Karena saya di KPK 2015 sampai 2019. 2018 kita berangkatkan orang lagi. Dan belakangan setelah saya keluar, ini ada lagi kajian lagi 2023. Most likely masalahnya sama, mengenai tata kelola, mengenai kemudian katakanlah bagaimana pengelolaan dananya dan seterusnya. Sebelumnya kan ada juga menteri satu itu menyangkut dana haji juga ada, yang sebelumnya nggak terkait langsung ya. Tapi ketika kemudian kita mempelajari bahwa ada tata kelola yang banyak harus diperbaiki, dan itu tim itu sudah keluar dengan jumlah kajian-kajian yang detail, sampai kemudian terjadi lagi yang ini dalam bahasa saya itu sangat kebangetan. Nah, menteri sebenarnya nggak ada alasan dia nggak tahu dengan undang-undang yang akhirnya jadi 50-50 tadi 5 khusus 50 yang umum segala macam. Itu kan sudah pelanggaran sebenarnya. Jadi kalau kita katakan sebenarnya apakah perilaku transaksional ini muncul di belakangan ini saja, sebenarnya kalau di luar daripada kuota di sebelumnya memang itu tidak muncul. Ini kan peristiwa ini setelah ada tambahan tadi ya, sehingga kemudian ada perilaku transaksional di situ yang dalam kaitan siapa yang dari umum bisa masuk ke khusus, dan kemudian dilakukanlah yang disebut sebagai pengambilan dana di luar daripada ketentuannya. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari cerita ini adalah sebenarnya penyelenggara negara dalam hal ini di kementerian, mereka bukan tidak memahami sebenarnya tugas-tugasnya. Karena ini kan tugas sudah tiap tahun nih, ya kan? Hanya beda bulan saja ya? Beda bulan, dan kita udah tahu yang berangkat tuh ya nggak akan lebih, akan makan sayur kol berapa kilo gitu, udah bisa ditentukan itu. Kecuali tiba-tiba kita berangkat sampai 1 juta orang gitu ya. Tapi kenapa problem-problem kecil itu muncul gitu?
problem kecil itu jangan dianggap sederhana. Dari problem kecil itulah, dari soal catering, jemputan dan sebagainya. Ini gambaran kita tidak melaksanakan kewajiban kita untuk melayani warga negara yang melaksanakan ibadahnya dengan baik. Nah itu akhirnya terlihat di dalam menentukan kuota 50-50 itu yang kemudian muncul isu korupsinya. Pertanyaannya adalah, kalau kasus ini memang begitu sangat terang benderang, menjadi menarik, kenapa KPK mengerjakannya terlalu lambat? Itu mungkin pertanyaan dari saya seperti itu justru. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa kajian untuk penyelenggaraan haji dan umroh ini sudah berlangsung 2010 ya? Sudah 14 tahun berlangsung sampai dengan 2024, seperti itu. Apakah kasus kuota haji ini merupakan puncak dari kasus korupsi yang ada di Kementerian Agama soal penyelenggaraan haji dan umroh? Oh ya, dan itu karena memang ada yang terganggu langsung kepentingannya. Dalam hal ini pasti ada konflik kepentingan di situ. Karena kita nggak bisa lepaskan juga pengerah pemberangkatan ini kan terdiri dari berbagai latar belakang. Mereka nggak pernah ribut tuh ketika kemudian orang menginap di tenda yang umpel-umpelan segala macam itu kan. Terus kemudian juga AC yang mati dan seterusnya segala macam. Ketika kemudian ini menyangkut high profile person dan kemudian dikaitkan dengan partai politik, dikaitkan dengan organisasi sosial, latar belakang dari sang menteri menjadi lebih rame gitu loh. Kalau menyangkut orang-orang di bawah kok kenapa nggak rame? Itu artinya kita juga taking side di dalam mempelajari masalah pengelolaan haji ini. Jadi pertanyaannya kembali lagi, ketika itu kemudian muncul menyangkut ada konflik kepentingan yang terganggu, nah ini menjadi sepertinya DPR ikut bicara. Yang dulu apa mereka bicara? Soal bagaimana pemberangkatan yang dari tahun 2010 itu. Most likely problemnya sama. Dalam kaitan, yang berbeda ini hanya ada 50-50 aja nih. Yang lainnya tuh almost the same. Almas bisa cerita, dia udah lapor ke KPK tuh. Baik, Mbak Almas, ini Anda sudah lapor ke KPK seperti itu kan terhadap dugaan-dugaan penyelewengan haji dan juga umroh. Bisa disampaikan kepada kami apa laporan Anda, kemudian bagaimana respon KPK pada saat itu? Ya, sebetulnya ini ICW itu sudah lapor beberapa kali ya Mas kalau soal korupsi haji ya. Dari yang sebelumnya bahkan lebih dari 10 tahun yang lalu juga ada laporan terkait dengan dugaan korupsi haji pada saat itu ke KPK. Sebelum soal laporan ICW, sebetulnya kalau melihat kasus yang sekarang ini sedang ditangani oleh KPK, sudah ada pemeriksaan dan sebagainya terkait dengan kuota tambahan haji 2024, sebetulnya ICW melihat ini sebetulnya kasus sederhana sekali gitu ya. Pemerintah pada saat itu Pak Jokowi melihat ada problem antrian yang sangat panjang, paling lama 47 tahun, dan kemudian melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kuota tambahan. Lahirlah kuota tambahan 20.000 itu. Memang kalau dilihat di undang-undangnya, Undang-Undang 8 2019, penentuan kuota 98% untuk 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini sebetulnya kan di luar tambahan begitu ya. Tambahan ada nanti diatur di keputusan menteri. Tetapi di sini yang kami sayangkan dan penting untuk ditelusuri oleh KPK, ada apa di balik pemberian kuota 50-50 itu adalah kenapa kemudian keputusan menteri itu tidak sejalan dengan apa yang dilobi oleh presiden. Karena presiden kan melobinya ini ada problem antrian haji berpuluh-puluh tahun di Indonesia dan sebagainya, karena ada 5,4 juta kalau saya tidak salah ya antrian haji sampai saat ini, sehingga memang antriannya sangat panjang puluhan tahun. Saya pernah haji 2019 itu antrinya 8-9 tahun. Sekarang ini udah belasan sampai puluhan tahun begitu. Nah, sehingga disayangkan kalau walaupun ada peluang, ada ruang untuk menteri mengeluarkan diskresi akan dibagikan kepada haji reguler atau haji khusus soal kuota ini, ya seharusnya tidak keluar dari analisis masalah di awal, yaitu untuk mengurai persoalan atau meminimalisir masalah antrian haji yang sedemikian panjang. Sehingga sangat disayangkan ketika misalnya kebijakan penggunaan kuota haji tambahan yang merupakan hadiah gitu ya, tanda kutip dari pemerintah Arab Saudi, ini justru dibagi rata, haji reguler 50% dan haji khusus 50%. Ini kan sangat disayangkan karena 10.000 itu besar. Kalau kemudian di dalamnya ada kickback 1.000 USD saja gitu ya, itu sudah berapa dari 10.000 kuota itu.
Nah, untuk yang ICW laporkan baru-baru ini ke KPK, ini sebetulnya persoalan yang berbeda lagi. Kalau ini kan yang ditangani KPK ini adalah penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024. Nah, yang kami laporkan ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 dan bukan terkait dengan kuota, tapi terkait dengan dua hal. Satu, terkait dengan layanan umum masyair di rangkaian ibadah haji begitu ya, di Mina, Musdalifah, dan sebagainya begitu. Dan yang kedua ini terkait dengan pengadaan catering. Jadi ada dugaan dari data-data yang kami dapatkan, berangkat dari data yang ICW dapatkan begitu ya, ada dugaan bahwa untuk pengadaan catering ini dilakukan pemotongan-pemotongan begitu ya, atau apa ya istilahnya pungutan begitu ya, pungutan oleh pejabat di Kementerian Agama yang bertugas melakukan penyelenggaraan ibadah haji 2025 gitu. Jadi kalau di pelayanan haji itu kan pemerintah itu punya kewenangan atau kewajiban untuk juga melakukan pengadaan misalnya catering, kemudian pemondokan atau hotel begitu ya dan sebagainya. Nah, yang kami duga atau kami dapatkan informasinya ada dugaan pemotongan atau pungutan itu terkait dengan pengadaan cateringnya sebesar 0,8 rial per catering yang didapatkan oleh jamaah haji Indonesia pada tahun ini begitu. Jadi secara gambaran umumnya kasus yang kami laporkan itu terkait dengan dua hal itu. Baik, saya akan dalami terkait dengan kuota haji di tahun 2024 ya. Tadi Anda sampaikan bahwa memang kita mengetahui ada diskresi dari Menteri Agama untuk membuat surat keputusan Menteri yang mengubah jumlah kuota tersebut ya 50-50%. Apa dampaknya pada kerugian negara dan kemudian dampaknya juga kepada para jemaah yang menunggu, Mbak? Ya, dampaknya untuk jamaah yang menunggu tentu sangat besar sekali ya Mas ya. Kalau misalnya diterapkan kuota yang paling tidak sama dengan yang diatur di Undang-Undang 8 2019 bahwa 20.000 kuota tambahan itu 92%-nya untuk jamaah haji reguler dan 8%-nya untuk jamaah haji khusus, ini kan akan memberangkatkan jamaah-jamaah haji yang harusnya mungkin berangkatnya di tahun depan atau di tahun-tahun selanjutnya, tapi mereka bisa berangkat dengan lebih cepat. Bahkan ini ya, menurut saya kalau pemerintah punya willingness yang bagus untuk melakukan pelayanan semaksimal mungkin untuk ibadah haji, diterapkan saja prioritas. Misalnya untuk jamaah-jamaah haji yang usianya sudah lansia, yang usianya sudah usia senja begitu ya, sehingga mereka bisa didahulukan untuk mendapatkan kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi itu. Ini kan sangat disayangkan karena yang seharusnya bisa kita maksimalkan untuk jamaah haji reguler yang sudah antri belasan tahun, bahkan paling lama bisa 47 tahun, mereka bisa berangkat dengan lebih cepat begitu. Nah, itu salah satu dampak yang saya rasa ini yang juga sangat melukai hati publik begitu ya, ketika misalnya ada kuota haji tambahan yang narasi pada saat lobby adalah untuk menangani problem antrian yang berikut panjang, tapi kok pemanfaatannya 50% untuk haji khusus. Haji khusus ini kan ya bisa dibilang versi kilatnya begitu ya, tidak perlu menunggu selama haji yang reguler karena biaya penyelenggaranya juga beda. Ada penyelenggara ibadah haji khusus yang izinnya dikeluarkan oleh menteri, kuotanya ditetapkan oleh menteri begitu ya. Sehingga ini kalau saya jadi menterinya, bahkan mungkin 20.000 itu memang selayaknya 100% dikelola diperuntukkan untuk antrian panjang itu haji reguler bukan haji khusus begitu. Karena ya yang antri panjang ini kan haji reguler sebetulnya. Saya akan ke Pak Saud. Pak, ini dugaan penyelewengan kuota haji ini berawal justru dari temuan Dewan Perwakilan Rakyat lewat Pansus Haji seperti itu. Mereka menemukan sejumlah masalah krusial penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Agama. Pertanyaan saya adalah sistem kita di lembaga anti rasuah ini bagaimana bisa mengendus praktik korupsi tanpa harus kemudian melewati atau temuan dari Pansus. Nah, ini entry point dari KPK sendiri, dari pengalaman Anda selama 4 tahun kurang lebih di pimpinan KPK itu seperti apa? Cara lembaga anti rasuah itu mengendus praktik korupsi? Ya, selalu saja kan adanya laporan masyarakat. Sebenarnya masyarakat tinggal mencet nomor telepon 198 itu udah bisa bicara dengan orang KPK, ya kan?
Pencet 3 nomor itu aja udah bisa ada panduan dari sana nanti mau bagaimana cara bikin laporan yang bagus, apa yang kurang dan seterusnya. Nah kemudian kalau ditanyakan bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi, karena begini, karena KPK itu bekerja kan mesti ada peristiwa pidana dulu. Enggak lah karena kita udah melakukan penelitian dari tahun 2010, kemudian ya kita intip-intipin yuk mereka salah atau enggak begitu. Penindakan itu kan kalau ada peristiwa pidana baru kita turun. Dan peristiwa pidana kan kita nggak nungguin dia di sono. Jadi kita tahu dari pengaduan masyarakat, dari orang yang mengalami perjalanan sendiri, terus kemudian dia ngalami sendiri, dia merasa tidak puas, kemudian ngelapor dan seterusnya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kok tetangga saya udah ngantri sekian puluh tahun, tiba-tiba teman saya kok ada yang langsung jalan, ternyata dia masuk di yang khusus tadi itu, yang 8%. Nah, yang sudah ngantri lama, yang 92% itu pun akhirnya dipertanyakan. Jadi artinya gini loh. Ketika KPK menerima laporan itu tentu dia akan mendalami. Baru nanti kemudian di sana peristiwa pidananya kita melihat di bagian mana bisa dia dikenakannya. Kalau dia penyelenggara negara, apakah ada kaitan dengan pasal 1, pasal 2 atau kerugian negara? Karena ini adalah uangnya masyarakat. Nah, nanti akan dilihat apakah pasalnya 12B atau pasal-pasal yang lain dalam kaitan itu adalah umpamanya dia gratifikasi dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya kalau ketika kemudian mereka mulai melakukan penyidikan, dan jangan lupa KPK kan pertama targetnya memang penyelenggara negara. Adapun nanti swastanya, perusahaan travel bureau dan lain-lain itu pemberinya, gitu. Tapi targetnya adalah sang menterinya gitu. Okay. Nah pertanyaannya susah apa sih untuk menentukan sang menteri ini gitu. Padahal itu sudah didalemin, sudah digeledah, sudah kemudian melakukan banyak hal. Nah ini yang menurut saya menjadi pertanyaan lebih menarik. Setelah kemudian pengaduan masyarakat yang masuk begitu lengkap itu, bagaimana kita bisa mempercepat ini, ya kan? Sama dengan Almas tadi udah ngelapor juga harusnya mereka mendalami juga sehingga kemudian yang dilaporkan di sisi per catering berapa tadi Mbak? 0,8. Jadi secara keseluruhan berapa tuh? Ya kalau dikalikan jamaah haji itu kan sekitar 203.000 ya. Ini kalau ternyata potongan 0,8 rial ini terjadi di seluruh jamaah haji, ya itu bisa mencapai ratusan miliar. Ya, jadi itu contohnya kan, itu kan harus didalemin gitu. Baik. Nah, untuk yang ini kan mungkin karena itu harus dilihat dulu bukti-buktinya, karena bagaimana mereka bisa menghitung proporsi tadi dipotong ya kan, lagi lebih agak sulit. Tapi yang ini kan sudah ada uang yang dikembalikan juga gitu. Jadi sebenarnya KPK bisa mempercepat proses ini karena informasinya sudah cukup dan mereka tidak akan melakukan penyidikan kalau dua bukti yang cukup itu tidak ada gitu. Jadi as a matter of bagaimana mempercepat ini sebenarnya itu tugas KPK saat ini. Apakah Anda menilai berarti penanganan KPK di kasus korupsi kuota haji ini kemudian lamban sehingga penetapan tersangka pun juga diasumsikan bahwa molor seperti itu, tidak cepat penanganannya? Iya, yang paling penting kan mereka akan selalu, penyidik akan selalu bilang bahwa dia independen, dia membutuhkan bukti yang cukup, yang banyak, tidak hanya sekedar 2-3. Yang kita lihat di media itu udah lebih dari 2-3 tuh buktinya tuh. Ya, jadi kan? untuk yang KPK untuk penetapan tersangka itu minimal berapa bukti yang harus Kalau minimal kan 2 tuh selalu bukti. penyidikan, tapi betul. Sekarang kan udah cukup banyak. Dan kemarin ada pengembalian uang juga, itu uang apa? Ada kaitan apa yang di salah satu travel itu katanya mengembalikan. Dan uang itu kemudian menyebut-nyebut juga ada hampir seluruh jajaran terkait di situ gitu kan, dan beberapa sudah ditersangkakan juga. Sehingga kalau kita ingin mengatakan bahwa memberantas korupsi itu jangan noisy gitu ya. Ini kan menjadi noisy karena ini kan menyangkut organisasi besar nih. Organisasi besarnya mulai gelisah nih. Kita jangan digantung begini dong gitu kan. Ya udah kalau memang betul dicepetin dong ini supaya organisasinya terselamatkan gitu. Kan ini jadi noisy ya. Kita jadi kelihatan gimana gitu. Padahal itu sebabnya saya katakan ketika Anda menjadi penyidik atau pemberantas korupsi di negara yang indeks persepsi korupsinya 37, ya ini negara kita indeks persepsinya 37, itu crowded. Anda kalau nggak hati-hati ya akan menjadi lebih sulit untuk menjelaskan bahwa kita sudah menegakkan hukum dengan adil, dengan benar dan jujur. Ada hukum yang bermanfaat, hukum yang adil, hukum yang menimbulkan kepastian. Terlalu lama ketidakpastiannya gitu. Nggak ada alasan kalau kita bilang bahwa oh iya bukti-bukti dan seterusnya. Sebenarnya bisa di speed up. Ini simple kok kasusnya.
Saya pikir sangat sederhana kasusnya. Ya, Baik. sepertinya yang biaya yang dikembalikan itu yang disebut-sebut bahkan 568.000 USD dan sebagainya. Ini karena memang ada pemberian gitu ya kepada pihak Kementerian Agama dugaannya. Kemudian setelah kasus ini ramai dikembalikan pemberian itu, maka diserahkanlah itu kepada KPK begitu ya. Ya tentu ini kita harus menunggu pernyataan dan kasus ini dibuka secara terang oleh KPK, sehingga yang muncul sekarang kan masih dugaan atau kepingan puzzle begitu ya. Kita belum tahu pasti sebetulnya ini siapa yang kemudian terlibat di dalamnya, karena sampai sekarang juga belum ada tersangkanya, bagaimana modus dan bagaimana kasus atau perbuatan melawan hukum itu benar-benar terjadi dan sebagainya begitu. Tetapi rasanya bagaimanapun praktik yang terjadi, sebetulnya ini adalah kasus yang cukup simple begitu ya, ketika ada pemberian kuota yang menguntungkan pihak yang seharusnya tidak mendapatkan keuntungan tersebut, yaitu jamaah ibadah haji yang jalurnya khusus. Kan ada reguler, ada khusus begitu ya. Kuotanya sudah ditentukan kalau di undang-undang 92% Dan untuk yang itu reguler. undang-undang. Iya. Undang-undang Nomor Jadi- 8 tahun 2019. Simple kan? Sang menteri melanggar undang-undang kan? Oke. Ya, Iya dong. walaupun pembelaannya adalah kuota haji tambahan itu kan diskresi menteri gitu ya, karena memang Iya. ada keputusan menteri dan sebagainya begitu. Tapi kan diskresi Karena nggak tambahan. boleh melanggar undang-undang. Ya itu. Karena kita memang kekurangan pejabat yang memang bijak ya. Makanya kebijakan itu kan disebutnya kebijakan, karena harusnya dikeluarkan oleh orang yang bijak juga. Sehingga ketika kita punya 20.000 kuota tambahan, ya keputusan yang bijak adalah memaksimalkan kuota tersebut untuk jamaah haji reguler Yang udah ngantri cukup sudah lama. ngantrinya cukup lama. Sehingga pertanyaannya di sini simpel, kenapa menteri mengeluarkan atau memberikan 10.000 kuota haji kepada haji khusus? Apakah ini karena menteri inosen begitu ya, atau memang karena ada aliran-aliran uang yang tidak seharusnya dia terima tapi dia terima gitu. Jadi ini yang penting dan saya rasa sedang didalami juga oleh KPK begitu ya, dengan hati-hati, karena ini kan juga objek pra peradilan ya. Jadi kalau asal-asalan atau sembarangan juga, ini kan juga secara proses hukumnya itu beresiko juga nanti mental dan sebagainya. Tapi saya rasa ya ini adalah sebuah kasus yang simple dan lagi-lagi ini sangat melukai hati masyarakat ya, karena soal haji ini kan Mas Varian, Pak Saud, ini kan bukan kasus pertama ya. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2002 atau 2005 ya, Menteri Agama kita Said Agil juga tersandung kasus korupsi. Kemudian di tahun 2013-2014 Surya Dharma Ali, Menteri Agama, juga tersangkut kasus korupsi, dan ini terkait dengan haji juga itu. Iya, terkait, dua-duanya terkait dengan penyelenggaraan haji ataupun pengelolaan dana haji begitu ya. Yang dari situ negara kan juga belajar mengubah kebijakan. Sempat ada komisi pengawas haji di tahun 2000, undang-undang 2008. Undang-undangnya yang menyebutkan 92%, 8% itu kan 2008. 2019. Baru kan? Itu kan itu dibuat sudah ngelihat antrian ini, makanya dibuat pasal itu kan. Betul. Ya 92% dengan 8%. Tapi dibantah, dilanggar sama dia sendiri gitu. Iya, Jadi kala itu. Iya kan? Betul. Kala itu presidennya kemudian melobi pemerintah Arab Saudi, dapatlah 20.000 tambahan kuota yang harusnya kemudian dimaksimalkan tadi menurut ICW untuk kuota haji khusus seperti itu ya, yang memakan antrean yang cukup panjang. Tapi terkait dengan penanganan kasus di KPK, saya minta kritikannya juga. Apakah memang tadi Anda sampaikan bahwa kasusnya simpel seperti itu, tapi kenapa kemudian sudah ada pemeriksaan oleh Ormas PBNU seperti itu, kemudian juga hampir 400 biro travel umrah dan haji juga yang terlibat dalam kasus ini. Penyelenggara ibadah haji khusus itu ya 400 sekian. Ya satu, tentu di sini ICW sepakat bahwa penegakan hukum anti korupsi, penegakan pengusutan kasus korupsi begitu ya, ini harus dilakukan dengan hati-hati juga. Ada minimal 2 alat bukti yang sah, kemudian calon tersangkanya juga sudah diperiksa dan sebagainya. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, lalu siapa sampai sekarang ini tersangkanya siapa gitu. Tapi di sisi lain memang KPK penting untuk segera membuat terang perkara ini, apalagi ini sudah, kalau bahasa Pak Saud tadi kan, ini udah noise ya di publik begitu. Tetapi ya di sisi lain memang KPK harus berhati-hati untuk menetapkan tersangka dan sebagainya. Sebenarnya sederhana, yang menentukan 92% dan 8% itu stated, tertulis di undang-undang itu
sang menterinya. Betul. Itu tertulis kata-katanya. Jadi Anda mendesak untuk wakilnya, menterinya segera ditetapkan sebagai tersangka gitu Oh iya, ya? kalau buktinya cukup, karena memang Karena ini yang kan memang menetapkan problemnya di situ misalnya kan. keputusan menteri Betul. soal kuota tambahan itu kan dikeluarkan oleh Keputusan menteri. keputusan menteri Yes. begitu ya. Dalam hal ini menterinya Yakut. Iya, apakah misalnya misalnya nih Mas benar ada aliran dana kepada pejabat Kementerian Agama? Apakah rasanya kecil kemungkinan kalau ya menterinya tidak tahu karena pihak yang menentukan 10.000 kuota untuk Kesalahan haji khusus besar kalau itu kan menteri ada nggak tahu. ada di menteri begitu. Iya. Ini sangat lalai kalau Iya. sampai ya itu ya saya sih kecil rasanya kemungkinan kalau ini ala saya ya inosen saja begitu ya dibagi 50-50 begitu. Baik, saya ke Pak Saud. Ini KPK menyebut aliran dana korupsi ini mengalir dari staf sampai ke pemimpin tertinggi dari kementerian seperti itu. Apakah ini kemudian praktik yang memang lumrah terjadi di setiap kementerian, lembaga, badan juga pemerintah daerah di Indonesia? Iya, karena korupsi itu kan by system, sistemik dia. Kalau saya minta uang Anda itu saya meres namanya itu kan. Ini korupsi gitu. Jadi itu udah sistem dan yang dirusak itu kan tata kelola. Kalau dia main di tata kelola itu pasti sistem. Sama dengan tadi itu yang menentukan 982% itu. Menteri nggak akan manggil stafnya eselon 1, 2, 3. Nggak mungkin dia bikin. Dia rapat dulu nih. Ya kan? Ini gimana nih menurut saya nih begini, kita bikin berapa persen nih? Bisa nggak kita gustur jadi sekian persen? Pasti ada dialog itu. Atau tiba-tiba dia bikin sendiri. Itu mungkin nyata lagi. Dan Pak Saud ini kan sebetulnya tidak butuh riset panjang ya Mas ya. Karena Iya. problem antrian panjang itu orang tidak perlu jadi menteri, orang itu sudah tahu di Indonesia untuk berangkat ibadah haji. Haji reguler begitu ya, mungkin ada petani yang jual sawahnya, yang Yes. jual asetnya segala macam begitu ya, guru yang menggunakan uang hasil pensiunan untuk mendaftar haji dan segala macam. Ini harus daftar panjang. Ini orang tidak pada kapasitas menjadi staf sus menteri atau menjadi menteri, orang tuh udah tahu problem itu, sehingga tidak butuh kajian yang berpanjang lebar. Sudah sepatutnya ketika ada kebijakan atau pemberian kuota haji tambahan, ya diberikan kepada haji reguler begitu. Nah, kalau jadi- mau dibagi kepada haji khusus, ya merujuklah pada ketentuan 92,8% menjadi sebagai menarik maksimalnya. adalah, menjadi menarik yang Mas bilang tadi, eselon 1, 2, 3 ini udah mengingatkan menterinya nggak? Kan pertanyaannya tadi kan begitu. Iya. Kok mengalirnya kepada banyak orang. Betul. Ya memang ya yang bekerja pasti akan dapat bagian, selalu begitu gitu. Yang bagian dalam pengertian dia ikut sama-sama menyimpang, ya dia harus dapat juga sesuatu di situ karena dari awal ada perilaku transaksionalnya. Dan nanti kelihatan tuh dalam rapat itu, nanti kelihatan kapan surat itu dibuat, apakah ada rapat dulu. Mens reanya nanti kan kelihatan di situ, niat jahatnya itu kelihatan nanti. Bagaimana mereka memutuskan 928 menjadi 50-50 tadi itu, kapan meetingnya, ada nggak pertemuannya. Kecuali itu dijabarkan sendiri oleh umpamanya eselon 2 menteri diam saja. Ini kan nggak, KPK juga nggak akan berani-berani mengkaitkan langsung ke menteri. Karena memang begitu baca undang-undang aja udah jelas di situ harus menteri yang bertanggung jawab menentukan itu. Dan bagi-bagi kuota itu kan ya juga dari Kementerian Agama begitu ya. Ada 10.000 kuota, ada sekian banyak penyelenggara ibadah haji khusus. Setiap penyelenggara ibadah haji khusus dapat berapa kuota, ini kan pengambil kebijakannya di level menteri begitu ya, sehingga itu yang juga harus ditelusuri. Tapi Pak Saud di sini sebetulnya yang penting juga kita lihat adalah soal pengawasan yang juga bermasalah begitu ya. Dulu tuh ada di tahun Undang-Undang 2008 ada badan yang namanya Komisi Pengawas Haji begitu ya, yang tugasnya untuk mengawasi, yang kemudian dihapus dimatikan gitu ya di tahun 2020. Ya walaupun pada saat itu kami di ICW juga mengkritik ya soal pengisian orang-orangnya, kemudian tugasnya, tindak lanjut dari hasil kerja dan sebagainya. Tapi rasanya memang kita itu terkait dengan haji, kita itu bukan hanya butuh reform di bagian penyelenggaraan begitu atau pengelolaan dana, tapi juga pengawasan. Dan pengawasan ini rasanya tidak cukup efektif ketika hanya beratkan begitu ya pada pengawasan internal oleh APIP atau Irjen dan pengawasan eksternal. Eksternal ini kan ada oleh DPR, oleh DPD ataupun Badan Pemeriksa Keuangan begitu ya. Karena kalau diawasi oleh internal saja ya
ada relasi kuasa juga kan yang Betul. Antara irjen dengan menteri dan Inspektor. dan sebagainya, dan Iya. dari berbagai kasus korupsi sebetulnya kita sudah melihat ada masalah atau problem itu terkait dengan efektivitas pengawasan internal, sehingga ke depan yang harus dipikirkan terkait dengan reform penyelenggaraan haji ini adalah juga terkait dengan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai lebih besar jeruk makan jeruknya begitu ya. Ini mau sudah dipisahkan dari Kementerian Agama pun kalau problem pengawasan dan pencegahan korupsi di aspek pengadaan barang dan jasanya, di pengelolaan dananya dan sebagainya tidak dijawab secara tuntas, ya masih ada kerentanan korupsi di penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan begitu. Baik, saya akan singgung nanti itu terkait dengan pengalihan tugas ya dari Kementerian Agama ke kementerian yang baru dibentuk, Kementerian Haji dan juga Umrah. Tapi saya ingin ke Pak Saud soal ini, Pak. Ada beberapa pihak yang diperiksa, kemudian dari Biro Travel, kemudian juga ada organisasi keagamaan PBNU yang diperiksa seperti itu. Ini seberapa besar peluang Biro Haji dan juga Umrah itu ikut dijerat dengan delik gratifikasi dan suap dalam kasus ini? Iya, nanti kan itu terlihat perbuatannya apa, dia melakukan apa di dalam case ini. Nanti akan kelihatan bagaimana perencanaan itu sampai uang itu di-deliver. Itu kan pasti ada tawar-menawar. Nggak mungkin saya tiba-tiba ngasih gini terus Bapak diam terima aja gitu kan. Itu pasti ada itu ukuran-ukuran itu, nanti di situ akan kelihatan niatnya itu seperti apa, siapa-siapa berbuat apa. Itu yang kalau dalam kaitan itu kita pahami KPK sedikit lebih hati-hati ya, artinya masih melihat dulu siapa berbuat apa, kapan itu dimulai, nanti kelihatan dari sekuensnya, dari urutannya, mulai dari ditentukannya 50 itu sampai kemudian siapa dapat apa, ini kan kelihatan. Bagaimana kemudian itu mendeliver sekian persen ke perusahaan ini, ke ini dan seterusnya, itu nanti siapa yang membagi dan seterusnya, kita mungkin bisa pahami itu perlu waktu gitu. Tapi yang menurut saya yang paling penting kan kalau memang dia mau pakai strategi apa, kalau memang mulai dari pinggir dulu atau mulai dari menterinya dulu gitu ya, itu pilihan mereka di dalam strategi ini. Tapi yang paling penting kan segera mengirim message bahwa nggak ada lagi keraguan bahwa presidennya itu udah 25 kali ngomong berhentikan korupsi gitu. Nah ini kan lepas ini menteri yang sebelumnya katakan, tetapi kan eselon satunya itu harus memberi bantuan cepat kepada KPK untuk kemudian memperjelas sehingga KPK lebih gampang bekerja, karena bagaimanapun pasti ada yang disembunyikan, pasti ada yang ditutup, itu sangat lumrah, akan ada yang membantah-bantah juga. Dan KPK nggak perlu ragu soal bantah-bantah itu. Ketika dia melakukan penyelidikannya, sebenarnya dia udah tahu siapa yang harus diprioritaskan atau dan seterusnya. Jadi sekali lagi, bagaimana ini sebenarnya case ini bisa dipertanggungjawabkan, siapa berbuat apa, dan kemudian siapa yang dadernya atau pemain utamanya atau yang lain hanya ikut-ikut saja, itu sebenarnya penyidik sudah penuntut dan sudah tahu karena di KPK ada penuntut ya. Cuman pertanyaan kita adalah, saya setuju dengan Almas juga tadi, bahwa ini simpel sebenarnya case ini gitu. Udah jelas tuh di depan mata tuh yang dilanggar tuh apa gitu. Tinggal jumlahnya aja yang kita belum bisa pastiin dia dapat berapa. Kenapa angka itu keluar, sampai dikeluarkan angka yang kemarin dikirim ke KPK itu dari mana? Itu tinggal ngitung-ngitung aja gitu. Tapi basically value-nya case ini, formil materinya itu nggak ruwet-ruwet amat kalau menurut saya sih. Iya, Anda punya pandangan lain Mbak Alma soal ini, dan juga informasi yang kami peroleh, KPK ini sedang mencari juru simpan seperti itu. Maka dari itu penanganan atau pengumuman tersangka dari kasus korupsi kota haji ini juga kemudian mundur seperti itu. Lagi mencari juru simpannya siapa gitu. Anda punya pandangan lain? Ya, ini kan memang harus dilihat juga ya aliran uangnya ya. Siapa saja yang menerima, kalau ada dugaan pemberian suap ataupun gratifikasi begitu di balik bagi-bagi kuota ibadah haji khusus tambahan ini kepada pejabat-pejabat di Kementerian Agama, siapa saja yang mendapatkan, berapa mendapatkan, dari siapa itu diberikan begitu, apakah dari 400 biro atau seluruh biro atau penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan kuota tambahan atau seperti apa, dan apa sih sebetulnya modus dan bagaimana praktek kerjanya begitu ya, dalam artian ini disebutnya apa? Apakah misalnya uang visa tambahan untuk uang mendapatkan kuota tambahan atau seperti apa begitu. Jadi ini yang menjadi penting keterangan dari Biro Penyelenggara Haji itu.
mereka tahu nggak ini tuh sebetulnya bagi-bagi kuota ini itu dijual belikan, misalnya seperti itu, bahwa uang yang mereka setorkan itu adalah bagian dari tanda kutip membeli kuota yang sedang diperjualbelikan oleh Kementerian Agama. Saya rasa itu yang juga harus dilihat begitu ya dalam kasus ini, dan sampai ada 400 biro haji yang diperiksa oleh KPK, rasanya juga KPK mengarahnya ke situ ya, melihat dugaan keterlibatan dari penyelenggara ibadah haji khusus ini. Belum lagi misalnya kalau ada penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan kuota jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Ini kan harus mendapatkan perhatian khusus. Dasar penentuannya seperti apa gitu ya nanti ya. Iya, karena kan ini tidak dibagi rata. 10 misalnya ada penyelenggara ibadah haji khususnya ada 400, katakanlah misalnya begitu. Ini kan tidak dibagi rata per biro. PIHK per biro dapat 10 per biro gitu. itu mendapatkan misalnya rata 4.000 semuanya, itu kan enggak. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang itu bisa jadi satu idealnya disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dengan portofolio dan sebagainya, begitu ya, performance dari layanannya begitu. Ada nggak alasan yang lain? Yaitu tadi pemberian dana-dana yang dimaksudkan untuk tanda kutip membeli kuota yang sedang diperjualbelikan oleh Kementerian Agama pada saat itu. Baik. Tapi sebenarnya kalau kita kembali dalam posisi siapa pelaksana undang-undang dalam hal ini menterinya, ini kan selalu saja kalau saya pebisnis, ya saya nggak mau rugi dong, saya mau untung segede-gedenya dong. Tapi kan saya harus diatur gitu. Tapi kenapa mengatur saya tidak adil dan memberi kepada yang lain favoritism? Nah di situ nanti yang kelihatan. Jadi kita nggak bisa salahkan juga pengerah para travel bureau dan yang lain-lain. Ini dia ngikut perintah apa kata menteri kok. Emang ada berani melawan kata menteri? Dia ngikut. Cuman bagaimana, how the way you taking care of it, ya kan gitu kan persoalannya kan di situ. Iya, sebetulnya bagi pebisnis kan ya simpel saja ya, dalam artian ada tambahan nih 10.000 kuota. Otomatis kan di situ jadi rebutan ya. Bahkan ada dugaan modus haji furoda yang pakai slot haji khusus begitu kan. Kalau haji khusus kan walaupun jauh lebih kilat dibandingkan dengan reguler, ini kan ada antriannya juga ya, 1-2 tahun begitu mereka juga mengantri untuk bisa berangkat haji. Jadi nggak yang langsung berangkat juga begitu. Nah, dari informasi yang sudah banyak diberitakan juga oleh media, ini ada dugaannya kan modusnya juga seperti itu ya, haji furoda yang kemudian memanfaatkan slot haji khusus begitu. Nah, ketika pebisnis atau biro haji ini melihat ada kuota tambahan 10.000, ya kenapa enggak mereka memanfaatkan itu begitu ya. Di sini kan yang penting dilihat adalah apa timbal balik yang harus mereka sediakan untuk mendapatkan kuota sebesar atau sekecil apapun itu kuota haji tambahannya begitu. Baik, ini kita sudah sampai ke ujung diskusi, Mbak Almas. Tadi Anda sempat singgung juga terkait dengan pengawasan internal juga eksternal. Apalagi kemudian ada pembentukan nomenklatur baru di kementerian ya, menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk membuat atau menyelenggarakan proses ibadah haji dan umrah. Ini respon dari Anda seperti apa? Kemudian masukan untuk pengawasan internal seperti apa? Ya, ini kan sebetulnya kalau saya melihat pemerintah itu tidak berhenti untuk bereksperimen ya, untuk mengutak-atik bagaimana nih mekanisme atau pengelolaan ibadah haji begitu. Kalau dulu tunggal di Kementerian Agama, kemudian ada badan yang mengurusi pendanaannya, kemudian ada yang spesifik pengelola haji dan umroh yang kemudian dijadikan kementerian dan sebagainya begitu. Tapi menurut saya yang penting di sini ini tidak hanya mengganti atau memisahkan badan saja yang penting di sini, tetapi juga memperbaiki sistemnya. Bagaimana misal kalau kita bicara di haji itu kan tidak hanya celahnya itu tidak hanya di kuota ya, tapi celahnya juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bagaimana mitigasi korupsi pengadaan barang dan jasa di pelayanan haji, baik itu pengadaan barang dan jasa untuk catering, untuk misalnya transportasi, karena ini kan juga tidak hanya catering ya, ada transportasi baik itu di Indonesia ataupun ketika sudah ada di Arab Saudi, baik itu di Madinah maupun di Mekah begitu. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan pemondokan. Nah, ini gimana nih sistem pencegahannya? Kalau kita ternyata hanya ganti badan saja, ganti orang saja, tapi sistemnya tidak diperbaiki, kan ini juga
ya susah kita mau optimis begitu ya. Karena kita dalam konteks ini kita tidak hanya bisa bersandar pada integritas orang, tapi juga harus melihat pada perbaikan sistemnya juga begitu. Terkait dengan kuota misalnya, ke depan belajar dari kasus ini apa mekanisme pembenahannya? Setahu saya misalnya DPR itu sudah meminta di undang-undang yang baru versi revisi begitu ya, penentuan kuota tambahan itu tidak hanya ada di tangan menteri, tapi harus dikonsultasikan, harus dibahas dulu dengan DPR dan sebagainya. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana untuk memastikan bahwa di sini juga nggak ada deal-deal politik begitu, bahwa semaksimal mungkin memang orientasi kepentingannya itu adalah untuk memberikan layanan semaksimal mungkin untuk jamaah haji gitu dan sebagainya. Jadi selain soal utak-atik kementerian, badan dan sebagainya, yang menjadi harapan kami adalah ini disertai juga dengan perbaikan sistem pencegahan korupsi dan juga pengawasan. Dan kalau kita menitik beratkan misalnya pengawasan eksternal ke DPR dan ke BPK begitu ya, ini kan pengawasan haji itu tidak hanya penting di hari pelaksanaan atau pasca dari pelaksanaan ibadah haji itu. Ya ini evaluasi aja gitu kan. Tapi yang juga penting adalah gimana proses menuju hari pelaksanaan haji itu sendiri. Ini kan yang juga sangat penting untuk dikuatkan pengawasannya oleh pemerintah. Baik, perbaikan sistem di kementerian tidak hanya mengganti lembaga atau badan seperti itu, dan kita tidak kekurangan orang yang berintegritas seperti itu ya Mbak ya. Jadi perbaikan sistem juga harus diperlukan untuk kemudian nantinya bisa mengurai kasus ini agar tidak terjadi di kemudian hari. Anda punya tanggapan lain Pak Saud, bagaimana kemudian untuk membuka atau memastikan celah-celah praktik korupsi ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ya, kita harus mulai masuk ke detail-detail itu ya. Termasuk yang saya bilang riset mulai dari tahun 2010 itu ketemu angka 40, 50 hal-hal yang harus diperbaiki. Yang menurut saya adalah mulai dari orang berangkat dari rumah nih, dari rumah loh, ini kita ngitungnya bukan dari bandara nih. Karena dari rumah ke jalan juga bisa jadi masalah kalau terjadi sesuatu kan. Jadi kita harus detail masuk ke sana. Kita kan punya nama itu, yang mau berangkat itu udah jelas itu NIK-nya jelas tuh, orang tuh tinggal di mana. Kemudian gubernurnya memperhatikan, bupatinya memperhatikan, kemudian camatnya memperhatikan. Ya, kok sampai gitu? Ya iyalah. Terus karena ini kan dia begitu berangkat kalau bermasalah, makanya saya bilang kita harus melihat itu mulai dia berangkat dari rumah sampai kemudian melaksanakan ibadah, balik lagi ke Indonesia, nyampe lagi di rumah, harus sedetail itu kita mendalaminya. Kalau enggak, business as usual. Ini sama dengan reshuffle nih, ganti wajah menteri doang gitu loh. Tapi value yang di dalam kamu merawat orang melaksanakan ibadahnya itu tidak detail, ya kan? Struktur bisa kamu ganti-ganti, strategi, sistem semua. Tapi kalau nilai menjaganya itu tidak dilakukan dengan saya bilang tadi itu, dia harus benar, jujur, adil, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat dan seterusnya. Nah, kita hanya akan jatuh masuk dari satu badan ke badan lain. Dulunya kan ini satu kementerian, ada tingkatnya dirjen. Kemudian ada bahan, sekarang badan, terus kemudian nanti dijadikan lagi kementerian gitu ya. Bahkan di kementerian itu sekarang sudah ada teman-teman X57 ya. Iya. Ada alumni KPK yang dipecatin oleh Firly itu kan sekarang ada di dalam tuh. Ada beberapa orang tuh. Ya, sekarang ada di kementerian baru ini rencana. Yeah. Jangan-jangan mereka juga akan mulai pusing juga karena dia berapa orang kan cuman kan. Nah, jadi maksud saya lagi-lagi bagaimana kita harus masuk ke detail-detail tadi itu. Sebenarnya hitungan gizinya juga ada Mbak ya? Iya. Udah ada hitungan gizinya sudah ada, tapi bisa-bisanya protein per gramnya itu yang harus dia makan, sayur yang dia makan, karbohidrat yang dia makan dikurangi. Ya. Itu kan, ya kalau situ sebetulnya lumayan panjang ya pembahasannya, tapi memang kalau kita ICW baca dari kontrak antara Kementerian Agama dengan pihak penyedia catering ibadah haji di tahun 2025. Ya dari penentuan spesifikasi gizi dan sebagainya saja itu sudah bermasalah, dalam artian ya ini tidak merujuk pada angka gizi normal yang ada di Permenkes begitu ya. Padahal kan kalau ibadah haji itu orang justru butuh kondisi yang sangat fit untuk panas bisa betul-betul di sana, ya kan? Panas, mereka harus banyak jalan untuk beribadah, belum lagi kalau dia dapat hotel yang cukup jauh dari lokasi ibadah dan sebagainya. Ini kan butuh kondisi yang fit begitu ya, tetapi spesifikasi gizi yang ada di kontrak itu masih di bawah
standar gizi normal yang diatur di Permenkes gitu. Jadi ini penyedia memenuhi pengadaan catering sesuai kontrak aja, standar gizinya itu dipertanyakan gitu. Apalagi kalau kemudian ada pengurangan-pengurangan di pengadaan makanan itu. Nah ini kan yang banyak muncul juga ya keluhan soal catering, dan itu juga jadi temuan Dewan di DPR ya, ada pansus haji di DPR kan juga menemukan ada pemenuhan pengadaan makanan itu yang tidak sesuai, dan kita lihat memang ya dari foto aja kelihatan itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, karena ICW juga melakukan uji gramasi ya, jadi kita merujuk pada gram-gram yang diatur di dalam kontrak, pakai berapa seratnya, wadah yang persis sama, karena kan ada ukurannya ya kalau di kontrak, ukuran wadah itu berapa kali berapa dan sebagainya, dan ya terlihat jauh berbeda antara hasil uji gramasi yang ICW lakukan dengan foto-foto yang banyak beredar. Yang menurut saya dari detail-detail itu nanti kita akan melihat bahwa ini kita udah benar menanganinya. Iya. Nah, as simple as that. Kita mulai, itu yang saya bilang detail. Kalau nggak detail, ya kita hanya ngelihat ya udah, yang penting kita berangkat setiap tahun penuhi kuota. Ya kita hanya memenuhi kuota, terus sampai di sana ada yang AC-nya mati lah, segala macam yang di tenda-tenda itu kan. Iya, ini sebenarnya jadi panjang lagi ya. Tapi yang penting juga Mas Varian adalah soal transparansi ya. Ya kan ini transparansi data informasi terkait dengan haji, rasanya itu bukan hal yang sulit untuk dibuka seluas-luasnya untuk publik begitu ya, soal kuota, kemudian terkait dengan PIHK menerima kuota berapa, kemudian juga terkait dengan siapa penyedia catering, penyedia transportasi, masyair dan sebagainya begitu, sehingga rasanya ke depan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Ibadah yang Haji dan Umroh yang baru ini begitu adalah juga mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi pengelolaan ibadah haji. Ya, sistem reformasi dan juga transparansi di Kementerian baru. Terima kasih ex-pimpinan KPK Saud Sitomorang, terima kasih juga Mbak Alma Syafrina, peneliti ICW atas waktunya. Itulah perbincangan kita dengan ex-pimpinan KPK Saud Sitomorang dan peneliti Indonesia Corruption Watch Alma Syafrina. Sobat Info, saksikan setiap episode Bicara Perkara dan jangan lewatkan analisis dan fakta hukum hanya di Bicara Perkara. Saya Farhan Bahri mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.